Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Insya Allah tahun 2024 saya sebagai tukang donat mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kalau umur masih ada, kalau presidential threshold itu gugatannya Rizal Ramli dan Refli Harun dikabulkan MA, sehingga persyaratan untuk mencalonkan diri jadi presiden itu 0% ya, nggak perlu dukungan partai dan ada calon independen, saya maju insya Allah ya. Jadi presiden kayaknya nggak susah sih. Tentu orientasi pertama adalah saya akan hapuskan itu undang-undang Minerba, dan orang-orang Indonesia nggak boleh menguasai lebih dari 15.000 hektar tanah. Nggak boleh ada jutaan hektar dikuasai seseorang atau sekelompok orang itu ya. Ada land reform, land reform, sehingga ada orang kaya, terlalu kaya sampai 7 turunan itu nggak boleh ada. Tanah harus untuk sebagian besar rakyat, dan rakyat harus punya tanah ya, bukan sertifikatnya aja. Terus setelah sertifikat dikasih, diambil lagi suruh bayar. Harus kasih tanah ya, tanah untuk ini modal dia usaha hidup, punya aset gitu loh. Masa hidup tanahnya cuma 60 meter di komplek-komplek yang sempit itu, di rumah rumah sederhana 72 meter, seumur-umur di situ. Itu nyicilnya aja 25 tahun, 15 tahun ya, hanya untuk dapat rumah sederhana di atas tanah 60, 70. Ini bagaimana sih Indonesia? Nanti kalau saya jadi presiden itu sih nggak boleh ada tuh tanah rumah sesempit itu ya. Harus lebih luas, dan kamarnya harus jangan 2 kamar. Itu kan penting ya, untuk melindungi aurat dari si ibu, si anak gadis itu punya kamar masing-masing. Anak laki-laki dipisah sama anak perempuan tempat tidurnya, jadi kamarnya harus berbeda kan? Kalau rumahnya 60 meter persegi dan nyicilnya juga 15 tahun, ini kan ada masalah tuh dalam sistem pertanahan kita ya. Karena tanah-tanah itu dikuasai oleh orang-orang itu, nggak ada aturan yang membatasi itu. Kalau insya Allah saya jadi presiden ya, saya perjuangkan untuk rakyat punya tanah yang cukup ya. Nggak harus jadi petani, tapi tanah cukup. Misalnya berapa sih satu keluarga tuh, minimal tuh 200 meter gitu ya tanahnya, minimal tuh, jangan 60 tapi 200 meter insya Allah. Satu kakak keluarga baru itu loh Pak, olahraga lari. Nah kemudian yang kedua itu soal pendidikan tuh ya harus gratis ya, sampai perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi kalau nggak gratis ya dikasih pinjem gitu loh, uangnya sama pemerintah, suruh keluar semua ke Madinah, ke Mekah, ke Australia, ke negeri-negeri timur yang maju-maju itu untuk kuliah S1, S2, S3. Gak usah mikirin biayanya dari pemerintah, dipinjemin, nanti pulang setelah membangun negerinya sendiri baru bayar nyicil hasil dari pekerjaan membangun negerinya itu. Tapi lewat pendidikan sudah tinggi-tinggi kan anak sekarang. Yang sekolah itu rata-rata orang Indonesia sekolahnya 7,5 tahun ya, berarti nggak lulus SMP tuh ya. Pendidikannya rendah ya, rendah. Kurikulumnya Indonesia ya kalah sama kurikulum Malaysia kayak Singapura apalagi.
Jadi kalau pendidikannya nggak diubah ya secara jangka panjang ya susah juga bangsa ini maju ya. Nggak bisa maju itu hanya dengan membangun jalan tol ya. Orangnya yang dibangun itu bukan jalannya ya, pikirannya, semangatnya, cita-citanya yang dibangun itu, bukan bendungannya yang dibangun, bukan jalan yang dibangun. Ini banyak orang melarat di Indonesia itu, banyak orang nggak punya tanah, banyak orang nggak berpendidikan, kok yang dibangun jalan. Berarti yang dibangun jalan tol itu untuk siapa? Bukan untuk rakyat, untuk pengusaha. Kalau saya nanti kalau jadi presiden ya, kalau perjuangan dari Rizal Ramli sekarang di Mahkamah Konstitusi itu membuahkan hasil ya, presidensial threshold itu tidak 20% tapi 0%, dan ada calon independen siapa saja bisa jadi calon presiden. Saya maju, insya Allah mau saya. Kita lihat dukungan rakyat. Semoga ada yang dukung saya ya. Semoga ya nggak ada lah ya, saya siap saya bertarung sama Prabowo, sama siapa lagi, sama Anies nggak apa-apa, bertarung bisa, sama Ganjar, sama Ridwan Kamil, sama Risma, sama-sama belum pernah jadi presiden aja kita tarung ya. Kan ada Allah yang mengatur segala-galanya ya kan. Logistik mah nanti juga Allah yang ngatur logistiknya, networking nanti Allah yang menciptakan, membangun networkingnya buat saya. Relawan pasti banyak, tukang donat jadi presiden 2024. Iya, visinya gitu. Jangan ada orang kaya menguasai tanah, menguasai sampai turunan. Ada kemarin di itu sampai 700 triliun tuh warisannya, ribut anak cucu. Kok bisa orang kaya sekaya itu, bisa jutaan hektar orang menguasai tanah? Lah nggak diatur, atau diatur oleh pejabat yang dapat komisi dari pengusaha itu, sama-sama menguntungkan. Itu masalahnya. Terus saya akan membangun nggak pakai utang, bisa nggak pakai utang. Rekayasa biologi saya galakkan, penelitian ilmu dasar supaya tanah-tanah pertanian itu hidup ya, menghidupkan tanah-tanah yang mati itu untuk menghasilkan buah, sayur, eksportir terbesar di dunia, dan cukup makan itu dari tanah Indonesia yang kaya raya, subur makmur, loh jinawi. Ya, sekarang air dikuasai asing, tapi itu listrik dikuasai asing. Ini apa yang nggak dikuasai asing? Agus Salim bilang di negeri sendiri jangan kita yang menumpang. Kata Agus Salim di kaos ini saya jual 200.000, makanya beli karena sudah termasuk 200.000, sudah termasuk ongkos kirim. Jualan 25.000, 50.000, dan sudah termasuk bangun masjid 75.000. Kalau beli kaos ini Sudirman, bukan Sudirman, edisi Agus Salim, Haji Agus Salim, yang berkata 100 tahun yang lalu, di negeri sendiri jangan kita yang menumpang, kata Haji Agus Salim. Nah, jadi bukan kaos yang dibeli, nilai-nilai yang mengingatkan kita tentang pentingnya kita menjadi pemimpin ya di negeri sendiri, menjadi tuan, bukan menjadi kuli di negeri sendiri. Itulah yang ada di kaos ini. Makanya beli, jangan cuma ngelihat video saya nggak beli kaos yang saya pakai, buat apa juga. Itu tadi kiri ya, mbok beramal untuk bikin masjid gitu loh. Saya tadi habis ini waktu jalan ke sini tuh ngambil bulu hidung saya karena gatal. Begitu saya cabut warnanya putih, Masya Allah. Jadi saya ini sudah tua ya. Ya aslinya sih 59, tapi saya suka ngaku umur 27. Ternyata uban tuh sudah putih, uban di hidung. Jadi maut itu juga nggak memberi, maut itu nggak bisa dinegosiasikan ya. Sewaktu-waktu itu maut bisa datang loh. Makanya cepat beramal, beli kaos, bikin masjid 75.000 amalnya satu kaos ini. Hanya ada 2 ukuran, XL sama L.
warna merah marun nih ya. Kata Rasulullah, siapa yang membangun masjid di dunia, maka pasti Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Itu kata Rasulullah. Jadi jangan bermain-main dengan umur, jangan merasa tenang, dan jangan merasa di akhirat itu kita selamat dari bahaya akhirat yang besar ya. Ya enggak? Umur nggak pendek ya, umur nggak panjang loh. Kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 dan 70. Saya sudah 59. Tapi Imam Syafi'i lihatin, dalam 53 tahun sudah wafatnya. Raden Ajeng Kartini umur 25 tahun itu, nggak sampai 26 tahun sudah meninggal. Ya kan? Jenderal Sudirman yang hebat itu memimpin perang gerilya Long March ribuan kilo untuk menghalau Belanda. Dan Jenderal Sudirman berkata, saya lebih suka Indonesia dibom atom daripada kemerdekaannya kurang dari 100%. Dia memimpin perjuangan menegakkan kedaulatan yang 100% itu dengan paru-paru tinggal separuh rusak ya. Wafat dalam usia muda 34 tahun. Wageru 34. Kalau Wagerudo Supratman meninggalnya umur 36, menciptakan lagu Indonesia Raya itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga cuma 55 tahun mendirikan Muhammadiyah, tapi warisannya ratusannya perguruan tinggi Muhammadiyah di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia, ribuan, ratusan ribu sekolahnya, yatim piatunya, rumah sakitnya. Tapi wafatnya wafatnya pendiri organisasi Muhammadiyah itu, yaitu Muhammad Dahlan, itu cuma 55 tahun, wafat tahun 1923. Jadi nggak panjang umurnya, makanya cepat beramal. Salah satu bikin masjid. Dah jadi jualan ya. Maksudnya gini, intinya Jokowi kan insya Allah lengser itu tahun 2024 atau sebelum itulah ya, saya nggak tahu. Tapi kalau ada pertarungan presiden dengan presidential threshold 0%, nggak 20% yang membuat, kalau 20% itu kata Rizal Ramli membuat kita itu demokrasinya demokrasi kriminal ya. Ya udah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Kalau 0% insya Allah saya maju jadi presiden. Jadi nanti judulnya tukang donat jadi presiden RI 2024. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, karena masih 13 menit dan presiden masih lama, saya ini aja mau meluncurkan, udah ada sumur 4 ya, sumbangan dari donatur wakaf air sumur Utsman bin Affan, dan tanggung hidup sekali ya. Jadi kita akan luncurkan sebuah gerakan di bawah tanah ya sumur kan di bawah tanah. Sebuah gerakan semesta sejuta surban. Surban itu artinya sumur Utsman bin Affan ya, dalam bentuk yayasan insya Allah. Dan siap-siap untuk perwakilan yayasan di 30 provinsi ya. Kita akan membuat yayasan ya. Mungkin saya minta teman saya Pak Parama Arta itu menjadi pimpinan proyek gerakan ini, yaitu gerakan semesta sejuta surban sumur Utsman bin Affan yang mengikuti jejak-jejak kebaikan yang ditorehkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu membeli dengan harga berapa miliar rupiah sumur Yahudi, kemudian air sumur Yahudi yang begitu melimpah disedekahkan kepada umat Islam sehingga nggak usah beli air itu sebagaimana dia membeli kepada Yahudi. Kalau beli air berarti kita seperti kayak Yahudi itu. Apalagi perusahaan air udah dikuasai asing, wah, nanti listrik dikuasai asing, wah. Makanya ada gerakan sumur. Kalau bisa sih sumur-sumurnya itu jangan pakai listrik, jangan pakai pantek, tapi sumur gali ya, yang sudah saya gali depan rumah itu ininya 80 cm garis tengahnya. Jadi kalau listrik mati
Ya, listrik kan nanti dikuasai asing tuh, dia bisa mainkan harga, mati kita nggak bisa ambil air. Tapi kalau pakai sumur lubang tuh terus kita bisa pakai apa, timba ya. Iya, itu maksudnya falsafahnya. Dan kenapa air? Ya air itu nanti kalau semuanya harus beli, terus nanti diputus dari pusat, nggak keluar air itu, langganan bulanan itu, matilah umat Islam tuh, nggak punya air, nggak punya listrik. Nah ini gerakan apa, sejuta ini sejuta surban sumur Utsman bin Affan, wakaf air ya. Silakan kalau mau yang wakaf air ya, sebelum kita gerakkan secara nasional. Sekarang sudah bisa menerima ini dana 1 titik, average rata-rata 7 juta sampai 7,5 juta dana untuk bikin satu sumur wakaf air sumur Utsman bin Affan ya. Kami akan membuat 1 juta sumur Utsman bin Affan wakaf air, karena sedekah terbaik adalah air menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau silakan dananya berapa saja ya, 15.000 ya nggak apa-apa, 10.000 ya nggak apa-apa, mau 7,5 juta ya nggak apa-apa, 1 miliar ya nggak apa-apa, 50.000 kayak 100.000, yang penting ingat umur, uang nggak dibawa ke akhirat, disedekahkanlah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu dalam apa? Dalam kebaikan dan ketakwaan lewat gerakan wakaf sumur Utsman bin Affan. Berapa nomor rekeningnya? Nomor rekeningnya saya sudah hafal. Dengarkan hafalan saya. BRI Syariah, nomor rekening 1015656781. BRI Syariah 1012656781. Atas nama siapa? Untuk sementara atas nama rekening saya Yudi Pramuko, sebelum nanti atas nama Yayasan Wakaf Air Sumur Utsman bin Affan, dan membuat 1 juta lubang sumur di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Ayo hati-hati, waduh banyak amat. Banyak amat itu. Mau kemana dia, naik motor satu keluarga, anak 2, takutnya kecemplung ya. Ya silakan yang mau sedekah air ya. Alhamdulillah sudah 4 yang sedang berjalan, 1 sudah selesai di depan rumah saya. Sumur garis tengahnya 80 cm dan dalamnya 14 meter, sudah keluar air yang sangat jernih. Nanti hari Senin kita bikin ini, kita rapikan terasnya. Ya udah sementara gitu ya, sebelum jadi presiden tahun 2024 ngurusin air, wakaf air untuk umat, karena dengan sumur ini kita bisa menyatukan umat dan bangsa melalui air ya. Tapi dengan politik kita terpecah-pecah ya, dengan air kita bersatu dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ya, sumur Utsman bin Affan itu kemudian berkembang menjadi properti di Madinah, itu menjadi kebun kurma, dan sekarang menjadi hotel ya. Wakafnya Utsman bin Affan dari sumur itu hotel 300 kamar kalau nggak salah, separuh dari penghasilan hotel itu untuk membiayai anak yatim piatu dan duafa, yang separuh penghasilannya dimasukkan ke rekening atas nama Utsman bin Affan dan dikelola oleh Departemen Wakaf Saudi Arabia. Jadi tindakan politik Utsman tahun abad ke-7 dengan membeli sumur Yahudi dan menyedekahkan, mewakafkan airnya itu berlangsung ya, manfaatnya sepanjang sejarah. Abad 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21. Luar biasa ya.
keikhlasan dari siapa? Utsman bin Affan. Dan kalau saya YouTube kan begini, saya sengaja ingin beramal tidak siriyah ya, tidak sembunyi-sembunyi. Di dalam Al-Quran juga nggak apa-apa infak itu ala niatan, diumumkan, dipublish. Yang penting hatinya dijaga supaya lillahi ta'ala. Begitu juga waktu ngasih makan dalam program setiap Sabtu makan gratis itu, innama nud'imukum liwajhillah, kami memberi makan kalian liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah, la nuridu minkum jaza'aw wala syukur. Tidak ada rasa sedetik pun di balik hati kami, di dalam relung jiwa kami untuk mendapatkan ucapan balasan atau sekedar ucapan terima kasih. Betul-betul lillahi ta'ala dalam gerakan wakaf air dan juga memberikan makan pada orang lain, itu berikan makan dan minum itu liwajhillah, untuk mencari keridhaan Allah. Tapi strateginya adalah bukan siriyah tapi alaniyah, ofensif, melalui media YouTube dan media-media lainnya, termasuk misalnya Twitter dan juga Instagram, IGTV ya, televisi barangkali. Insya Allah ya, gerakan ini sebelum saya jadi presiden tahun 2024, saya mengajak penonton saya di 5 benua untuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dalam wakaf air sumur Utsman bin Affan, dalam gerakan sejuta surban, sejuta sumur Utsman bin Affan, sedekah yang terbaik menurut Rasulullah adalah air. Saya di Prawoko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta untuk semua. I love you for all.